Kami berserah penuh dalam segala hal, atas segala tindakan, perbuatan, dan apa yang kami kerjakan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Demikian juga ibadah ini Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik buat Allah kami yang hidup. Dan biar firman Tuhan hari ini boleh mengokohkan iman, boleh menguatkan kami yang lemah, menyembuhkan kami yang sakit, dan memulihkan hati-hati yang sedang terluka. Kami percaya firman dan kuasa dari Roh-Mu akan bekerja dengan luar biasa buat setiap kami yang percaya. Bekerjalah dengan bebas karena jemaat ini milik Tuhan. Dan Kau akan memberikan yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan nama-Mu dimuliakan. Urapi hamba-Mu, jadikan saluran yang bersih sehingga bisa menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Tuhan semua keadaan baik, sehat, amin. Walaupun dalam banyak pergumulan, kita tetap percaya kepada Tuhan, amin. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang sangat penting buat kita semua. Saya beri judul How to Treat the Word, ya. Bagaimana memperlakukan firman Tuhan. Ya, ini penting sekali, saudara. Karena kita seringkali ya mengabaikan firman. Saya tidak seperti memaksa kita untuk membaca dengan waduh terpaksa, tapi saya mau memberi pengertian betapa pentingnya firman Tuhan itu. Ya, how to treat the word. Bagaimana memperlakukan firman. Nah, pertama yang saudara harus tahu mengapa firman Tuhan itu sangat penting dan sentral dalam hidup kita. Ya, kita harus tahu bahwa firman itu adalah Allah. Haleluya, amin. Firman itu adalah Allah. Kita baca ayat ini 2-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, ketika saudara memperlakukan firman, ya, entah baik, entah buruk, entah saudara sungguh-sungguh atau mengabaikan, entah saudara percaya atau tidak, itu sedang saudara lakukan buat Tuhan. Karena firman adalah Tuhan sendiri. Firman adalah Allah sendiri. Apa yang kita lakukan kepada firman itulah yang kita lakukan kepada Tuhan, saudara. Jadi dari sini kita ambil sebuah kesimpulan, ya, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu sehakikat dan seotoritas dengan Allah. Artinya sehakikat, artinya sama, equal, sederajat. Firman dan Tuhan sederajat. Karena firman adalah Allah. Saudara nggak peduli dengan firman, artinya saudara tidak peduli kepada siapa? Tuhan. Sedemikian mudahnya kita mengerti. Yang kedua, di situ Tuhan dan firman-Nya seotoritas. Satu otoritas. Apa yang dikatakan Allah dan dikatakan firman sama berkuasanya, sama berdaulatnya. Dan segala sesuatu diciptakan melalui firman. Amin. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi otoritasnya sama. Apa yang dikatakan Alkitab, firman Allah, sama dengan apa yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Itu yang sangat penting, saudara. Nah, jadi saudara, dengan jelas di sini persamaannya adalah firman Allah adalah Allah sendiri. Saudara setuju, amin? Ya, firman Allah adalah Allah sendiri. Ini harus kita mengerti. Kenapa? Karena kita sering kali diajak baca firman tapi tidak paham betapa hal itu penting. Akhirnya terpaksa. Apalagi kalau ada kewajiban sebagai pelayan, diwajibkan baca 1-2 pasal. Saudara baca tapi ya karena mengikuti absensi. Saudara tidak mengerti esensinya bahwa firman Allah adalah Allah sendiri.
Mau ketemu Allah bagaimana? Ya, ketemulah firman Tuhan. Dengan mempercayai dan mentaati firman berarti saudara sedang mempercayai dan mentaati siapa? Allah. Saudara tidak bisa bilang saya taat pada Tuhan tanpa saudara mentaati firman. Itu nggak mungkin. Ya, ini pantas sekali harus menjadi pedoman utama kita dalam memperlakukan firman, sehingga kita tidak keliru, tidak menganggap firman sebagai dongeng. Hari-hari ini kekristenan begitu sangat dangkal menganggap firman itu hanya cerita, dongeng, atau berita-berita tidak penting di koran. Saudara lebih peduli apa yang dikatakan Presiden Trump, ya, karena mempengaruhi ekonomi dan kebijakan dunia daripada firman. Kita seringkali lebih percaya, maaf, saudara, perkataan dokter, vonis dokter dibanding dengan perkataan firman, karena kita tidak menganggap firman itu sebagai Allah. Kita lebih dengar-dengaran perkataan manusia yang seringkali bertentangan dengan iman dibandingkan dengan firman. Jadi di sini betapa pentingnya saudara, ketika kau melawan firman, kau sedang melawan Allah. Ketika kau taat kepada firman, kau sedang taat kepada Allah. Ukurannya seperti itu, saudara. Haleluya, amin. Baik, kita akan melihat ini banyak sekali, saya sampai bingung apa yang saya harus bagikan. Kenapa? Karena fungsi dan peran firman Tuhan itu ada banyak sekali, saudara. Ya, ada banyak sekali. Ya, ada puluhan, cuma karena ada terbatasnya waktu, saya tidak bagikan semua. Ya, tapi biar ini mewakili. Yang pertama Yohanes 17 ayat 17 saya angkat di situ. Dikatakan kuduskanlah mereka, yaitu kita semua murid-murid Tuhan, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Menarik sekali ketika kita memasuki dunia digital hari-hari ini, banyak informasi kita dapat. Saya orang keluaran tahun 70. Waktu itu lahir di satu tempat, lantainya tanah, lampunya pakai lampu templok, saudara. Itu ada yang nempok di situ. Tapi dulu lampu pakai minyak. Bilik temboknya bilik gede, jadi kalau ditonjok bolong. Ya, masuk listrik itu masih jauh waktu itu. Ya, habis dari templok itu agak lama, saya umur berapa saya lupa, masih kecil banget. Baru ada genset kecil, diesel. Ya, itu lumayan bisa nyala. Lampu bisa, belum ada TV. Bayangkan, saudara. Ya, karena kehidupan kita sangat miskin, Mas. Baru umur berapa saya melihat listrik masuk. Itu pun hanya sore baru nyala. Ya, yang seangkatan saya atau begitu, tahu lah ya kisah yang saya ceritakan. Anak-anak muda bingung, itu zaman primitif amat, Pak. Ya begitulah zamannya. Ya, kok ya? Wah, baru ada listrik itu pun sore. Nanti pagi udah gak ada lagi. Ya, itu ketemu telepon tuh tahun berapa saya baru ngeliat ada telepon. Iya, HP itu diputar, krek. Halo, ada orang. Dulu kita mau nonton TV itu, saya kalau hari Minggu kan TV itu hanya sore sampai malam. Ya, jam 6 apa jam berapa saya lupa, jam 6 sore, hanya itu siaran TVR. Kalau Minggu baru ada pagi atau siang. Wah, di situ saya sama teman-teman keliling kampung cari yang punya TV. Nontonlah di situ rame-rame. Film Bonanza, Star Trek, ya The $6 Million Man, tahu lah semuanya, angkatan senior tahu ya. Begitu zaman itu, saudara. Tidak seperti sekarang, kita nggak tahu banyak hal. Informasi sangat sedikit. Dunia dalam berita, paling itu. Ya, yang denger tahu. Sekarang saudara klik handphone,
jutaan, miliaran informasi saudara dapat. Saking banyaknya, saudara nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, betul nggak? Khotbah aja begitu banyak, dan saudara nggak tahu ini orang ngomong sesat atau enggak. Di antara miliaran informasi, apakah yang benar? Karena semuanya ingin mempengaruhi saudara dan saya. Tapi satu hal yang saudara harus ingat, di antara semua informasi, ada satu kebenaran yang paling benar, yaitu firman Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. No doubt, tidak ada ragu sama sekali. Saudara boleh meragukan pendeta, saudara boleh meragukan ajaran apapun, saudara boleh meragukan semua informasi, tapi satu-satunya yang kekal tetap ada selamanya, firman Tuhan. Saudara, kalau kita digiring oleh begitu banyak informasi tanpa screening, tanpa sebuah saringan yaitu firman, saudara pasti tersesat. Karena itu saya sering ngomong sama jemaat, kalau saudara dengar firman, ada yang tidak masuk, yang sudah tidak mengerti, tanya sama saya. Karena tidak semua pendeta benar, ada banyak yang sesat. Ada banyak yang motivasinya bukan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita sadari. Dan kalau saudara ketahui dan mengerti firman, saudara akan mengalami kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32b, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari segala ikatan cara berpikir yang salah, dari segala jerat-jerat iblis, dari segala pemahaman duniawi yang sesat, dari sakit penyakit, dari segala dosa. Kebenaran firman akan membebaskan saudara. Amin. Amin, saudara. Bukan pendeta yang membebaskan, tapi firman. Amin. Firman membuat perubahan dalam pikiran dan tingkah lakumu, dan kepercayaanmu, dan imanmu, dan segala apa yang kau pikirkan, maka kau merdeka, saudara. Roma 10:17 luar biasa. Sama-sama kita baca 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dalam hidup kita. Tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tanpa iman kita tidak bisa diselamatkan, saudara. Tanpa iman kita tidak bisa menerima apapun yang disediakan Allah bagi kita. Tidak akan terjadi. Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang bisa berkenan dan berjalan bersama Tuhan tanpa iman. Dan iman sumbernya dari mana, saudara? Dari mana? Firman. Jadi kalau saudara nggak mengerti, nggak membaca, nggak merenungkan, nggak melakukan firman, saudara nggak akan punya iman. Seluruh isi Alkitab saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Orang-orang yang di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, semuanya orang yang berjalan di atas firman, makanya mereka luar biasa. Tapi yang tidak lakukan firman, mereka binasa. Banyak ayatnya, apalagi kalau kisah Nabi Musa dengan orang Israel. Oh, itu banyak sekali contoh-contoh. Sesimpel itu, saudara. Ya, firman mendatangkan iman. Jadi kalau sudah kehilangan iman, saudara butuh sesuatu dari Tuhan yang harus saudara tebal, yang harus saudara konsumsi lebih banyak, adalah firman. Bukan curhat sana sini, masukin medsos, jangan. Nanti dikecam sama netizen, saudara hancur, ya, bukan dapat iman. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana melawan dosa? Dengan kekuatanmu sendiri. Tidak ada orang yang tahan dosa kecuali Yesus. Bagaimana menjaga supaya kita tidak berdosa? Firman. Ya, kembali ke. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Melawannya dengan firman. Anak-anak sekarang lebih dengar YouTuber daripada
firman. Wah, ini zaman udah ngeri. Saya melewati begitu banyak zaman ini paling ngeri, saudara. Aduh, saya nggak tahu dengan anak-anak kita ini. Betapa berat nih mereka. Ya, selalu berdoa buat mereka. Nah, sekarang seperti berapa bulan lalu ya, saya khotbah tentang bagaimana Amerika hancur gara-gara membuang Tuhan. Ya, dari sekolah, dari ruang publik mereka nggak boleh berdoa, nggak boleh baca Alkitab. Negara rusak dan banyak pembunuhan. Orang-orang jadi gila, orang-orang jadi sesat. Sekarang Presiden Trump mengembalikan Alkitab ke sekolah. Suruh baca lagi, suruh berdoa. Puji Tuhan ya, doakan ini peperangan dia itu berat itu. Ya, supaya kita tidak berdosa, firman saudara jadi senjata. Yesus menjawab, tetapi yang lebih berbahagia ialah, baca sama-sama 2, 3, semua orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, bukan cuma mendengar. Kebanyakan jemaat senang banget mendengar firman, tapi melakukannya nggak mau. Itu nggak bahagia. Ya. Makanya Tuhan bilang ya saudara, ya ini kenapa kita disebut berbahagia kalau melakukan. Kalau melakukan ada akibat yang baik yang kita terima. Kalau nggak dilakukan ya nggak dapat apa-apa. Tuhan Yesus bilang, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Yang mendengar firman dan melakukan. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Sehingga datanglah banjir, datanglah badai, datanglah hujan, datanglah apa musibah, air bah. Bangunan tetap berdiri karena dia mendengar dan melakukan. Yang tidak melakukan adalah orang bodoh, kata Tuhan Yesus. Yang mendirikan rumah di atas pasir, kena ombak, air rob, mungkin naik badai atau apapun, hancur habis. Saudara pintar atau bodoh tergantung bukan karena IQ saudara, tapi apakah saudara mendengar firman dan melakukannya. Kita senang banget dengan firman, apalagi kalau pendetanya lucu, bagus, tapi untuk praktek no. Makanya saya tekankan saudara, kita tidak akan berbahagia jika kita cuma mendengar. Firman-Mu adalah, wah ini sudah hafal. Apa saudara? Pelita bagi kakiku, terang bagi di tengah kegelapan. Saudara butuh terang. Saudara bayangin jalan di tempat yang nggak ada sinar matahari, misalnya malam yang begitu pekat, tidak ada bulan, tidak ada bintang-bintang, gelap luar biasa, maka saudara pasti akan tersesat. Yang kedua bisa masuk lubang, ketiga masuk jurang, keempat bisa kena ular, nggak tahu di situ ada ular, digigit. Saudara, gelap itu berbahaya. Bagaimana supaya saudara bisa terang, jalan dalam terang? Maka Alkitab bilang, firman-Mu adalah pelita bagi, terang bagi jalanku. Dengan demikian saudara tahu, oh kelihatan semua, clear semua, jelas semua. Saudara bisa memilih yang benar, saudara bisa melangkah dengan tepat, saudara tidak akan terperosok. Itu pentingnya firman bagi hidup kita. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Baca sama-sama 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Wow, ada janji Tuhan. Kalau kamu baca, renungkan, simpan dalam hati, terus lakukan juga seperti yang saya bilang tadi. Selain berbahagia, apa yang kau minta akan diberikan. Karena apa? Engkau sedang menyimpan bukan cuma kata-kata. Karena firman adalah Allah, engkau sedang menyimpan Allah di dalam hatimu. Dan ketika engkau berdoa, Allah dalam hatimu akan mengerjakan yang saudara minta. Amin. Apa isi hati saudara? Apa isi kalbumu? Saya ingin pastikan isi hati kita dan kalbu kita adalah firman. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan memberi jawaban. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau isinya kebencian, kekecewaan, kepahitan, masalah,
Kehancuran yang saudara pikirkan, dendam yang saudara renungkan adalah perbuatan-perbuatan orang atau hal-hal yang menyakiti hatimu, atau hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang duniawi, maka engkau tidak punya kekuatan yang dari Allah. Isi kalbumu adalah kotoran. Apa yang bisa diharapkan dari kotoran selain bau busuk kehancuran? Haleluya, amin. Karena itu firman, biar firman tinggal di dalam kita. Firman tinggal di dalam kita. Wah, Yesus ketika ada apapun tantangan untuk menghadapi iblis, ada tertulis, karena di hatinya memang firman. Makanya dia menang. Saya pelajari, saudara. Adam begitu mudah dikelabui, Hawa begitu mudah diperdaya oleh ular. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan ular, dia tidak mempertahankan dengan ada tertulis, ada terucap apa yang Tuhan katakan. Maka dia jatuh ketika dialihkan pandangannya, dirayu, dia goyang. Kenapa? Dia tidak menyimpan firman di hati. Tapi ketika Tuhan dihadapkan, yaitu Yesus dihadapkan dengan iblis, dia katakan firman, firman, firman. Nggak ada yang lain yang dia ucapkan. K.O. Iblis tidak bisa dilawan pakai IQ, saudara. Iblis tidak bisa dilawan oleh skill kita. Iblis tidak bisa dikalahkan oleh uang, kekayaan, atau kekuasaan kita. Iblis bisa dikalahkan oleh kuasa firman Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Luar biasa. Ya, saya nggak punya waktu banyak, jadi saya persingkat aja langsung ke ini. Masih banyak sekali, ada puluhan. Nah, salah satu firman adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Saya akan bacakan dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Betapa ku cintai Tauratmu, atau firman. Dia bilang, dia bukan cuma baca, dia bukan cuma merenungkan, dia juga mencintai. Ini kata Daud, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini kunci kemenangan Daud. Kenapa dia selalu menang? Saudara lihat Mazmur 1 ayat 1 tulisan Daud. Betapa dia merenungkan firman sehingga dia berhasil dan beruntung. Dia cinta, bukan cuma baca, tapi dia cinta, dia haus, dia lapar, dia tiap hari genggam, dia peluk, dia renungkan itu, dia lakukan. Perintahmu, lihat, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Daud sepanjang hidupnya berhadapan dengan banyak musuh. Ada puluhan ribu, di Alkitab saudara bisa baca keluhan-keluhannya ketika dia diserbu, ketika dia dikejar, ketika dia akan dibunuh, dia akan dikelabui. Kenapa dia bisa menang? Karena dia punya firman. Jadi lebih bijaksana menghadapi musuh, strategi atau tipuan atau apapun. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Wow, bahkan guru-gurunya Daud pun kalah. Para pengajar, dosen-dosen, profesor-profesor ketika beradu argumen, ketika beradu pikiran, adu isi kepala, dia lebih berakal budi dari semua pengajarnya. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah. Otak saudara diciptakan nomor 1 pertama kali, bukan untuk belajar matematik. Otak saudara pertama kali diciptakan bukan belajar fisika atau ekonomi. Pertama kali Tuhan ciptakan otak kita untuk merenungkan, untuk membaca, untuk memikirkan, untuk melakukan apa? Firman. Pertama kali di Taman Eden nggak ada matematik, nggak ada fisika, nggak ada geologi, nggak ada ekonomi.
Di Taman Eden nggak ada. Yang ada Tuhan dengan Adam dan Hawa. Tapi kita sekarang lupakan firman, kita terlalu banyak diisi dengan dunia. Dulu saya nggak ngerti kenapa ya, negara Israel kan kecil saudara, ya lebih kecil dari Pulau Madura kali atau ya saya nggak tahu lah ukurannya, yang jelas kecil banget. Tapi kenapa dia menguasai dunia, seluruh ekonomi dunia? Saya orang belajar dan tahu bagaimana mereka menguasai dunia dengan teknologi dan keuangan. Dan seluruh dunia ada di genggaman mereka. Semua ekonomi dunia ada di tangan mereka. Semua teknologi, bukan cuma teknologi, semua kemajuan zaman ada di bawah mereka. Sebut penemuan apa saja, di belakangnya adalah orang Yahudi. Termasuk bom atom. Apapun saudara. Pertanyaan saya, kenapa negara kecil yang gampang digebrak ini kok bisa berkuasa di dunia? Jawabannya adalah karena mereka mewajibkan anak-anaknya untuk baca firman. Saudara boleh selidiki, nggak usah ke Israel lah, bukan di Google. Bagaimana mereka menyebut diri anak-anak Taurat. Umur 12 ditahbiskan karena sudah hafal, sudah khatam kitab. Sudah dididik oleh para pengajar-pengajar hukum Taurat. Makanya mereka cerdas. Bukan belajar soal agamanya, tapi otaknya yang memang diciptakan untuk firman, diolah dulu oleh firman. Sehingga belajar apa saja dia bisa. Anak kita sedang dijauhkan dari firman. Sekarang saya mau masuk ke hal yang menarik. Saya ada sebuah analogi, ya, sebuah perumpamaan yang ada persamaan dengan yang saya ingin sampaikan. Itu tentang kisah seorang astronot dengan anaknya. Ini sebuah kisah hayalan saja, tapi saya analogikan supaya saudara paham bagaimana memperlakukan firman. Di satu masa, seandainya ada satu orang astronot yang sangat hebat terkenal, dia mendapat misi ya dari NASA Amerika untuk pergi keluar angkasa ke tempat yang amat jauh, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar kilometer dengan pesawat canggih. Dan karena dia adalah astronot terhebat, dia dengan tim diutus untuk ke satu tempat planet yang amat jauh, menyelidiki apa saja yang ada di sana, selidiki mineral apa saja, adakah kehidupan lain di luar angkasa. Dan karena dia orang yang paling handal, orang paling hebat di dunia, seorang astronot yang luar biasa berpengalaman, maka dia diutus. Tidak ada masalah saudara, karena dia memang orang yang sudah terlatih dan terampil. Tetapi yang jadi masalah, dia punya satu anak yang masih kecil. Istrinya sudah meninggal. Anak ini di rumah. Kalau dia pergi, dan ingat saudara, proyek ini akan memakan waktu puluhan tahun. Dia tidak bisa kembali karena di luar angkasa. Jadi dia waktu itu memikirkan bagaimana persiapannya. Waktu itu dia 3 tahun kurang lebih, dia disuruh persiapan 3 tahun, mental, fisik, dan apapun, siapkan semua keluarga dan apapun. Akhirnya dia mengambil keputusan, saya akan meninggalkan anak saya selama puluhan tahun, dan 3 tahun ini saya harus siapkan anak saya. Anaknya akan tidak bisa ketemu karena orang ini akan jauh di luar angkasa, sangat amat jauh dari bumi, dan akan susah berkomunikasi dengan anaknya karena saluran komunikasi hanya ke pusat NASA, ke rumah tidak bisa, nggak nyambung, ya hanya NASA di Houston, sudah di kota Houston, nggak bisa anaknya ngobrol setiap waktu dengan dia. Gimana ya, saya harus siapkan anak saya, umur 7 tahun. Dan anak saya nggak mungkin tiap hari harus ke NASA untuk ngobrol, sedangkan rumahnya bukan di Houston juga. Dia bingung sekali, apa yang harus saya berikan buat anak saya. Akhirnya bapak ini mendapat hikmah. Dia merekam
ribuan video untuk dilihat anaknya, supaya anaknya selalu bisa bicara dengan Bapak. Anak ini dikasih tahu, nak, Papa akan pergi puluhan tahun. Mungkin ketemu nanti kamu sudah tua. Ingat saudara, luar angkasa waktunya berbeda dengan kita. Ada film Interstellar, saudara pernah nonton, itu bagus ya, luar biasa. Bagaimana seorang astronot pergi keluar angkasa, masuk ke pinggiran lubang hitam. Dia cuma beberapa bulan di sana, saudara. Tetapi begitu balik, anaknya sudah umur 100. Dia umur jadi 124 coba, tapi masih muda. Kenapa? Karena dia waktunya berbeda. Di sana waktu berbeda, mati waktu yang di dunia itu beda. Dia terhisap dalam satu lingkungan, ruang dan waktu yang beda dimensi. Jadi pas dia pulang, anaknya sudah hampir mati umur 100. Dianya masih muda, masih 30-an lah kurang lebih begitu. Jadi dia persiapkanlah video-video untuk ditonton anaknya supaya anaknya bisa dia bimbing setiap waktu. Waduh, ini pekerjaan berat sudah. Jadi bapaknya membuat file-file komputer ribuan untuk anaknya dari umur 10, karena dia berangkat nanti umur 10 anak. Dikasih tahu segala-galanya, dikasih petunjuk semuanya. File komputer yang penuh ribuan di dalam komputer. Dia bilang pada anaknya, pokoknya setiap waktu kamu buka file-file yang kamu butuhkan. Bahkan papi kasih tahu umur 10 nonton yang ini, umur 11 yang ini, umur 12 ini. Kalau lagi sedih nonton yang ini, kalau lagi pengen dapat petunjuk nonton yang ini, kalau ingin kamu punya ketemu cewek, kamu naksir, tonton yang ini. Semua ada di situ. Seperti papa ada di rumah. Tonton dengan setia. Anak ini setia. Dia terus memperhatikan. Karena dia nggak bisa komunikasi langsung dengan bapaknya. Dan komputer ini berisi file-file yang banyak isinya. Ada pernyataan kasih ketika dia sedih, dia merasa sendiri, dia buka. Ada satu file judulnya Love. Di situ papanya berbicara, hai anakku sayang, dimanapun kamu, apapun keadaanmu, ingat, Papa sangat mengasihimu. Papa, walaupun jauh, sangat mencintaimu. Kamu satu-satunya yang ada di hati Papa. I love you. Saudara, walaupun dia gak ketemu bapaknya, tapi perkataan itu dia tonton, dia lihat, dia merasa, wah benar bapakku sayang banget sama aku. Amin, saudara. Pernyataan kasih dia selalu dengar ketika dia sedih, dia sendirian, dia nggak bisa apa-apa. Kemudian encouragement, ada dorongan semangat. Ayo kamu bisa, nak. Kamu mungkin merasa diri kecil, tapi ingat kamu anak Papa. Papa akan memberikan segala tuntunan kepadamu supaya kamu bisa berhasil melewati waktu demi waktu. Bantuan-bantuan dia sediakan, dia cerita nanti kalau kamu butuh uang, lihat di laci papi udah siapkan beberapa ATM, kamu pergi ya kartu ATM, bank ini, bank ini, bank ini. Kalau kamu butuh ini, butuh sesuatu, ketemu nih paman anu, telepon dia. Kalau kamu ada butuh ini, temui bibi itu, ya saudara papa, telepon dia, ya. Ini papa kasih bantuan karena papa jauh sekali nggak bisa tolong kamu. Ya, diberikan petunjuk, perintah-perintah, saudara. Dengan sangat detail karena 3 tahun dia bikin. Kalau kamu nanti umur sekian belajar setir mobil, nanti kamu daftar di ini caranya begini. Kalau kamu nanti umur sekian, kamu harus tahu papa sudah siapkan saham-saham. Kamu bisa terima nanti hasilnya, kamu bisa ambil. Kamu nanti sekolah SMA di sini anaknya, kamu hubungi bapak itu, saya udah kasih tahu dia anak saya akan sekolah di sana, dia akan bantu kamu. Wah, dia dengarkan itu, dia ikuti dengan banyak juga tips-tips, saudara. Dia tidak bisa andalkan yang lain karena dia cuma punya file itu, saudara.
Dan sampai dia remaja bertumbuh. Karena dia ikuti semua perintahnya, dia renungkan setiap hari, dia pikirkan apa yang dikatakan bapaknya. Dia gak terpengaruh temannya semua berontak sama orang tua, ngelawan orang tua, hidup bebas, seks bebas, narkoba. Dia enggak, kenapa? Dia ikuti petunjuk bapaknya, dia ikuti perintah bapaknya, dia dengarkan perkataan bapaknya dengan setia, saudara. Karena bapaknya memberi yang terbaik, amin. Walaupun jauh. Akhirnya karena dia ikuti semua, bapaknya belum pulang-pulang, saudara. Wow. Dia naik jet pribadi, saudara. Jika dia setia mempercayai, mengikuti dan mentaati setiap perkataan, petunjuk, perintah dari file-file yang diberikan ayahnya, maka hidupnya menjadi apa? Berkemenangan. Amin, saudara. Dia memperlakukan file-file itu seperti ayahnya sendiri. Tidak ragu, karena dia yakini bapaknya pasti beri yang terbaik, kata-katanya pasti buat saya, untuk saya hebat, untuk saya luar biasa. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan selalu bisa mendengar suara Allah. Dalam setahun belum tentu Tuhan ngomong di hati dan pikiran, tapi kita bisa membaca firman setiap hari. Yang saya sedih, kita ini sering pakai perasaan. Saya rasanya sakit, saya sedih, saya kecewa, saya marah. Di mana ya Tuhan? Kok gak peduli sama saya? Dia tinggalkan saya. Mana Tuhan pertolonganmu? Kita gak datang pada firman untuk seperti anak kecil itu, bahwa itu cukup. Saya gak perlu ketemu bapak saya jutaan kilometer di angkasa. Cukup file itu berbicara kepada saya. Papa sayang sama saya. Dia meneguhkan, menguatkan. Dia memberi perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, bantuan. Saya ikutin aja. Saya yakin ini Papa yang beri yang terbaik. Ketika dia lakukan, hidupnya luar biasa. Bapaknya pulang nanti, entah 30, 50, nggak tahu berapa puluh tahun kemudian, dia akan lihat anaknya. Papa bangga sayang. Kamu ikuti semua, kamu berkemenangan, berhasil dan beruntung. Kamu luar biasa. Halo saudara. Satu kali kita menghadap Tuhan, saya pengen dengan Papa bangga sama kamu. Kamu berjuang mengikuti firman Papa. Atau kita datang, kamu gak tahu apa-apa soal aku, kamu gak ngerti apa-apa, kamu gak pernah baca, gak pernah renungkan, gak pernah lakukan. Ngapain aja kamu di bumi? Sepenting itu saudara firman. Ngerti, nangkap saudara apa yang saya sampaikan? How to treat the word of God. Bagaimana memperlakukan firman. Kalau saudara nggak paham ini, baca kita membosankan yang luar biasa. Tapi kalau saudara tahu bahwa ini dikirim dari ayah kita yang jauh di sana, supaya hidup kita merdeka, menang dan berhasil dan beruntung. Amin saudara. Keep your word. Ambil, taruh di hati firman itu. Baca, renungkan. Tidak perlu dipaksa, karena itu perkataan Bapa kita yang mengasihi kita. Semua mengerti firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Gak perlu jago, gak perlu pintar saudara. Yang penting saudara taati. Ya renungkan, taati, lakukan. Renungkan, taati, lakukan. Haleluya, amin. Siapa yang mau mulai? Masih awal tahun, udah tepuk tangan. Bagi berdiri saudara.